Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat Tuhan, rahmatnya, alhamdulillah, di sore hari ini seperti biasa di hari Selasa pukul 16 dan insyaallah pukul 17 kami berada di studio Radio CIC FM 107 yang insyaallah dalam satu program, yaitu program QLM, Quality Life Management, salah satu program motivasi untuk kehidupan kita. Satu harapan penting bagi QLM adalah ketika siapapun yang hari ini mengikutinya, maka besok atau lusa atau seterusnya akan memiliki satu kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan pada hari ini, alhamdulillah, silaturahim kita sudah yang ke-176. Hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020. QLM sudah mengudara ke 176 dan insya Allah terus kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, yang intinya adalah agar kita ke depan lebih baik, tentu kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Hari ini mitra, kita akan mengangkat satu tema, trik menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun bahwa semua kita tentu mengalami yang namanya kesulitan, baik itu tua atau muda, laki-laki atau perempuan, kaya atau tidak, ternyata kesulitan itu senantiasa ada pada diri kita. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita bisa menghalau kesulitan itu agar menjadi pembelajaran yang lebih baik untuk kita, sehingga tidak lagi akan merasa bahwa kesulitan itu menjadi beban. Namun berpikir bahwa kesulitan itu akan menjadi pembelajaran yang indah pada akhirnya. Jadi ini penting mitra untuk kita belajar bagaimana trik kita itu menghadapi kesulitan hidup. Nah nantinya dengan 6M. Seperti biasa mitra boleh mencatatnya, boleh menulisnya, boleh merekamnya atau mungkin nanti mengulangnya kembali. Kita punya 6M. Untuk bekal kita, untuk pembelajaran kita di hari ini, agar kita benar-benar menjadi orang yang bisa menghadapi kesulitan dengan bijak. Nah ini adalah kiat-kiatnya atau triknya yang akan kita bahas pada hari ini. Mitra Hikmah mengatakan bahwa siapapun yang pernah mendapatkan kesulitan lalu bisa melaluinya, maka ketika akan mendapatkan lagi, atau ketika kita mendapatkan kesulitan lagi, kita akan bisa melewatinya dengan baik. Jadi hikmahnya seperti ini, ketika kita memiliki masalah besar, kita harus bisa mengecilkan masalah tersebut. Ketika kita memiliki masalah kecil, maka buanglah masalah itu. Atau orang mengatakan bahwa ketika kita tahu bahwa di dalam masalah ada hikmah, maka jadilah bahwa masalah itu positif bagi kita. Jadi tidak selamanya masalah itu menjadi negatif, namun justru menjadi pembelajaran dan positif. Nah, di dalamnya nanti ada yang seperti itu. Atau bahkan untuk orang-orang yang sudah memahami, itu akan mengucapkan bahwa I thank you with the problem. Saya berterima kasih dengan masalah itu. Bahasa umumnya itu thank you problem. Gitu. Thank you problem. Jadi terima kasih dengan masalah. Ini sangat luar biasa. Sebaik-baik kita senantiasa melihat solusinya, bukan pada masalahnya. Sebab ketika kita melihat masalahnya, mungkin saja kita akan mengabaikan solusinya, sehingga masalahnya malah justru akan bertumpuk dan bertumpuk. Tidak menjadi satu solusi yang baik untuk ke depannya. Oleh karena itu, kalau kita mampu, kalau kita bijak, kalau kita paham bahwa ternyata yang kita lihat adalah solusinya terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, kita belajar bagaimana triknya atau bagaimana kiatnya
menghadapi kesulitan, agar kesulitan menjadi hikmah bagi kita, agar kesulitan menjadi pembelajaran bagi kita. Dengan 6M, M yang pertama adalah menyesuaikan cara pandang terhadap masalah yang kita hadapi. Pertama sekali itu menyesuaikan cara pandang. Kenapa kita harus menyesuaikan cara pandang terhadap masalah? Tadi saya katakan, ketika masalah datang, maka lihatlah solusinya. Kita harus melihat solusinya dibandingkan kita harus terus melihat masalahnya. Cara pandang terhadap masalah harus positif. Kalau kita mampu bahwa kita akan mendapatkan satu hikmah yang besar dari masalah yang kita hadapi, maka di sana akan terdapat sudut pandang yang baik. Cara pandang terhadap masalah adalah cara pandang yang positif. Kita harus mampu menyesuaikan diri, kita harus mampu bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, menyesuaikan cara pandang terhadap masalah adalah hal penting. Sebuah ultimatum bagi kita, sebuah kebutuhan bagi kita. Yakin bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Bahkan orang bijak mengatakan satu masalah memiliki 1000 solusi, memiliki 1000 jalan untuk memecahkannya. Jadi tidak ada lagi kalau kita punya masalah kemudian kita meratapi, menangisi, kemudian kita sedih yang berkepanjangan. Sepertinya sudah tidak perlu yang seperti itu. Justru kalau kita punya masalah, kita senyum. Karena dengan senyum itulah sebenarnya kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sudut pandang kita nantinya positif. Nah, cara pandang yang baik terhadap masalah adalah ketika kita bisa menyesuaikan terhadap masalah yang kita hadapi. Satu contoh, kita punya masalah hari ini, katakanlah, terhadap diri kita. Katakanlah sakit gigi. Semestinya kita jangan meraung-raung, menangis-nangis, meratapi sakit giginya, menyesali sakit giginya. Namun yang kita cari adalah informasi bagaimana supaya gigi saya itu paling tidak reda. Nah, mungkin cari obatnya. Mungkin tanya ke sana kemari orang yang pernah sakit gigi. Mungkin cari obat alternatif. Ini seperti itulah yang pada akhirnya akan membawa kita dampak yang positif terhadap masalah. Jadi tidak ada lagi orang yang berpikir negatif terhadap masalahnya. Ketika kita paham, kita mampu menyesuaikan cara pandang kita terhadap masalah kita. Sebesar apapun masalah, kalau sudut pandangnya positif, maka akan jadi kecil. Saya sering mengatakan seperti ini. Namun sekecil apapun masalah, kalau sudut pandangnya negatif, jadi besar sekali masalah itu. Dan banyak di antara kita tidak sadar bahwa di dalam masalah itu ada hikmah yang akan membawa dampak yang positif terhadap kita. Sangat tidak mungkin saya bisa menjadi seperti ini kalau tidak ditempa dengan masalah-masalah. Jadi inilah, karena masalah itu memang ada bergelanjut dengan kita. Dan setiap kita ini punya masalah. Yang kita sayangkan ketika kita lari dari masalah. Ini gak usah lari dari masalah. Masalah seperti apapun kita hadapi. Dan yakin bahwa step by step setiap masalah yang kita hadapi akan bisa menyelesaikannya. Karena kita sudah tahu, pertama adalah menyesuaikan cara. Jadi tidak kemudian menolak sekonyong-konyong. Tidak kemudian kita bernegatif thinking terhadap masalah yang kita hadapi. Karena kita ingin bahwa justru nanti kita akan thank you terhadap masalah itu. Kita akan terima kasih terhadap masalah itu. Dan sudah terbiasa bahwa masalah itu, orang yang terbiasa dengan masalah itu nantinya akan terbiasa pula menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang hebat malah mengatakan saya sedang mencari masalah. Jadi kayaknya kalau tidak ada masalah maka tidak ada satu titik kemajuan. Kalau tidak ada masalah maka tidak ada satu titik ilmu yang mungkin saja baru bagi kita. Dengan masalah itu ilmu baru akan dapat. Dengan masalah kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita nggak dapat. Ya inilah hebatnya ketika kita mampu mengartikan bahwa masalah ternyata kita butuhkan. Mampu mengartikan bahwa masalah adalah sesuatu yang nantinya akan membawa kita lebih tegar, lebih hebat, lebih berdiri sendiri, lebih mandiri artinya, lebih segala-galanya. Itulah dengan masalah.
Jadi masalah bukanlah masalah sebenarnya, malah justru kita membutuhkan masalah. Nah, menyesuaikan cara pandang kita terhadap masalah itu penting bagi kita. Sehingga kita tidak, tadi saya katakan, terburu-buru mengecas atau mengatakan bahwa ini tidak baik bagi kita. Padahal isinya baik sekali bagi kita. Nah, ini penting untuk kita pelajari satu hal, bahwa kita perlu masalah. Penting untuk kita ketahui bahwa masalah adalah membuat kita lebih dibanding sebelumnya. Dengan masalahlah kita akan bisa berdiri tegar. Dengan masalahlah kita akan lebih bijak. Dengan masalahlah kita akan lebih dewasa. Dengan masalahlah kita akan menjadi orang yang barangkali saja akan hati-hati ke depannya. Ini yang pertama. Jadi menyesuaikan cara pandang terhadap masalah yang ada pada kita. Yang kedua, mitra. Nah, ini penting nih. Menerima kesulitan sebagai hal yang wajar. Menerima kesulitan sebagai hal yang wajar. Menerima masalah sebagai hal yang wajar. Jadi bukan hal asing sebenarnya. Masalah ketika datang pada kita, justru kita, tadi saya katakan, terima kasih sekali dengan masalah ini. Masalah yang datang akan menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih pintar, menjadikan kita lebih cerdas, bahkan menjadikan kita menjadi orang yang akan hati-hati sekali ke depannya. Maka mestinya yang kedua, menerima kesulitan itu sebagai hal yang wajar. Menerima masalah itu sebagai hal yang wajar. Jadi bukan hal aneh. Siapapun hari ini pasti punya masalah. Orang kerja punya masalah. Orang nganggur punya masalah. Orang sehat punya masalah. Orang sakit punya masalah. Jadi semua punya masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana kita ini melihatnya. Dari awal adalah menyamakan atau persepsinya harus sama terhadap masalah, atau paling tidak saya katakan di sini adalah menyesuaikan cara pandang terhadap masalah. Dan yang kedua, menerima masalah itu hal biasa, hal yang wajar, bukan hal yang aneh. Oh, biasa. Kalau saya ketemu masalah itu, oh sudah biasalah masalah seperti ini itu. Jadi jangan ketemu masalah kemudian kita malah lari. Ketemu masalah kemudian kita, aduh, deg-degan banget lah. Ketemu masalah kemudian kita berpikirnya negatif. Oh, bisa nggak saya melewatinya? Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Kok datang ke saya? Tidak usah harus seperti itu. Karena kita mampu mengatakan bahwa menerima kesulitan sebagai hal yang wajar. Jadi bukan hal yang aneh atau bukan sesuatu yang sangat strange lah, orang bilang itu weird. Tidak. Tetapi bahwa masalah adalah sesuatu yang wajar. Oke lah kalau kita seperti itu. Maka yang ada adalah enjoy. Yang ada santai sekali ketika masalah datang pada kita. Yang ada melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Karena kita paham bahwa masalah itu ternyata wajar. Kita wajarlah bagi saya menerima masalah seperti itu. Nah ini, jadi menerima kesulitan sebagai hal yang wajar. Jadi bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang membuat kita depresi, bukan hal yang membuat kita pada akhirnya akan mungkin berbuat negatif. Dan bahkan tidak sedikit dari kita dengan masalah kemudian larinya ke hal-hal yang semestinya tidak dikerjakan. Banyak di antara kita mungkin karena kita tidak paham betul, pada akhirnya ke hal-hal yang negatif. Contohnya banyak sekali. Hanya karena masalah ini, hanya karena masalah keluarga, kemudian mengerikan masalah ekotnya, waduh besar sekali, dan efek dari itu kan luar biasa. Bagaimana kita ini memahami masalah, bahwa masalah itu, kalau saya katakan di nomor 2 itu, kita akan menerima bahwa masalah kita adalah masalah sesuatu yang sangat strange, atau bukan sesuatu yang aneh bagi kita. Saya bisa menerima cara seperti bijak mengatakan tadi, saya kenapa butuh? Karena tadi untuk menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih berani, menjadikan kita lebih tegar, menjadikan kita bisa mandiri, itu dengan masalah. Jadi janganlah kemudian kita kalau dikritisi, kita marah. Kalau kemudian kita ini mungkin pekerjaannya kurang rapi, kemudian dimarah bos kita nggak menerima, kita sayangkan.
Karena apa? Masih bisa diperbaiki. Toh dengan kita berulang-ulang mengerjakan, maka kita akan pandai dan cakap. Ya kan? Nah artinya bahwa sebenarnya itu bukanlah masalah ketika kita salah. Justru yang paling penting aksinya. Kita perbuat. Kita mendapatkan mungkin saja kurang menyenangkan, maka bisa kita belajar dari situ. Nah kita bisa mengulang lagi untuk mengetiknya. Mengulang lagi akan lebih baik. Nah ini sebenarnya rasanya kalau kita bisa dua hal saja yang saya sharingkan ini, itu sudah luar biasa. Yang pertama, kita bahwa kesulitan yang wajar bagi kita. Teruskannya, kita hari ini menjadi seperti ini, ya kita. Gitu. Saya, Anda, ya Anda. Ini yang menjadikan saya maju. Gitu. Oh seperti inilah saya, kan gitu. Nah, kalau kita sudah mau seperti itu, sudah berpikir seperti itu, maka sekali lagi juga bahagia sekali. Karena apa? Karena kita tidak menyangkut pautkan orang lain. Kita tidak menyalahkan orang lain. Kita kemudian tidak memaki-maki orang lain. Tapi kita justru melihat pada diri kita. Dan nanti adalah evaluasi diri. Kan, mitra? Oleh karena itu, pakar psikologi ini menitipkan pesan pada kita. Cobalah merenung sesaat saja. 5 tiap sore harinya. Di tempat yang mungkin sendiri. Untuk bisa merenungi. Untuk bisa berkontemplasi. Lakukan. Ini penting sekali. Sehingga kita akan melihat gambaran-gambaran nyata apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau kita terus melakukan hal seperti itu, bisa jadi hari esok akan lebih baik sekali. Karena gambaran-gambaran nyata kitalah yang bisa melihatnya. Kitalah yang bisa menilainya. Jadi inilah yang namanya nilai mutlak gitu. Nilai yang benar-benar lah. Nilai yang tidak bisa digoyahkan. Karena kita yang... Ada satu pendapat bahwa contoh kita berbicara sampai 50.000 kata. Wah. Pun teori lain mengatakan kalau laki-laki 20, kalau 20.000, kalau laki-laki 7 sampai 8.000 kata. Tapi ada yang mengatakan bahwa sampai 50.000 kata. Terus pertanyaannya adalah berapa persen ribu kata itu yang perkataannya manfaat. Nah ini pertanyaannya yang penting kan itu. Sekalipun mungkin 20.000 atau mungkin 8.000, tapi berapa persen mengandung arti baik, bukan hanya pada lingkungan kita. Itu yang paling penting. Nah, jika kita paham yang seperti itu, maka tentu kita akan berbicara yang baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Kita akan berpikir yang baik-baik saja. Ketika orang itu mengatakan hal baik, itu dari pikiran yang baik. Kalau pikiran kita baik, kata-katanya itu pasti baik. Kalau kata-katanya baik, tindakannya pun akan baik. Wah, luar biasa ini. Dari kata-kata yang baik, tindakan yang baik. Tindakan baik itu menjadi kebiasaan yang baik pula. Wow, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menjadi karakter kita, karakter baik gitu. Dan karakter baik kan menjadi akhirnya itu keperadaban yang baik. Wah, kalau kita berpikirnya positif, ucapannya positif, kebiasaannya positif, karakternya positif, peradabannya positif. Kira-kira kayak apa dunia ini? Sungguh sangat enak sekali. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Barangkali seperti itu. Nah ini perlu kita paham yang seperti ini. Jadi kita tidak sia-sia hidup yang insya Allah tidak lama gitu ya.
Insya Allah yang ada ukurannya lah kalau hidup kita itu. Jadi zaman sekarang ini sepertinya sudah tidak ada orang yang berumur 100 tahun. Udah 65 tahun itu sudah. Masya Allah, kan memang banyak sekali dampak dari. Nah ini, jadi hati-hatilah kita dalam berpikir, kemudian dalam berkata, kemudian bertindak, kemudian biasa berakhirnya. Baliknya kalau pikiran kita negatif, maka ya ucapannya akan negatif. Tindakannya seperti itu. Kebiasaannya juga seperti itu. Sampai kepada karakternya seperti itu. Waduh, innalillah pada akhirnya kalau kemudian peradabannya seperti itu. Masih bagus kembali padanya ya. Kalau orang bilang naudzubillah lah gitu. Nah ini semestinya kita bisa berpikir yang seperti itu. Buatlah hidup ini bukan hanya kita yang merasakan kepada lingkungan. Kalau seorang ayah senyum, semua pun seorang ayah marah, maka semua akan menjadi terdiam. Ini luar biasa. Seorang ayah. Maka ayahnya, para ayah ini, ayahanda, lebih baik banyak berpikir yang positif tadi agar menjadi positif. Yang paling hebat lagi, kata orang mudah dicari obatnya. Namun kalau kita terluka oleh mulut kita, ucapan kita, kemana hendak dicari obatnya. Ini sebenarnya juga menjadi tolak ukur pembelajaran kita gitu. Jadi, luar biasa. Nah. Oleh karena itu, diam itu sebenarnya bisa jadi emas gitu. Diam itu bisa menjadi kita akhirnya banyak berpikir dibandingkan bercuat-cuat yang pada akhirnya akan menyakitkan. Kemana hendak dicari obatnya gitu. Dan menurut ilmu hipnosis itu perlu waktu yang sangat lama untuk bisa pulih kembali atau mengingat lagi hal tersebut. Apalagi kalau kita berkata-kata seperti itu atau kata-kata yang tidak baik terhadap anak-anak yang kritikal sangat bagus. Sehingga mungkin lama sekali akan hilang. Bahkan sampai tuanya masih ingat terhadap kata-kata itu. Ini kaitan orang sebenarnya orang paling bahagia. Jadi jadilah kapten untuk dirinya sendiri. Kata sahabat tadi seperti itu. Kapten untuk dirinya sendiri. Jadi kitalah aktor yang menentukan kemana kita akan pergi, kemana kita akan berjalan. Mengatakan orang yang paham dengan dirinya sendiri maka akan mudah mengarahkannya. Nah, bagaimana kalau yang nggak paham? Bagaimana kita? Tidak ada lambatnya belajar itu, karena belajar itu sungguh membuat kita akan terus menjadi muda. Itu belajar. Jadi kalau orang yang suka belajar maka menjadi tua, sekalipun umurnya sudah tua. Justru sebaliknya kalau orang berhenti belajar akan menjadi tua sekalipun ia masih muda. Jadi belajar terus dan belajar terus. Belajar dari mana saja karena sungguh hikmah mengatakan kalau kita menjadi orang luar biasa maka menganggap siapapun yang di hadapan kita orang istimewa. Jadi belajarlah dari siapapun yang ada di hadapan kita tanpa harus membatasi. Karena kan orang-orang yang terbuka, orang-orang yang mau belajar apapun. Termasuk mungkin saat ini adalah belajar anak-anak kita yang masih muda-muda dan canggih-canggih. Mestinya tidak tertutup, tidak usah harus menjadi orang yang gitu. Karena kita tanpa kita belajar, kita akan tertinggal. Kita jangan sampai tertinggal karena hidup harus terus berjalan dan kita harus melalui hal yang ini. Tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus terus beradaptasi dan kita harus terus saat ini sudah sangat tidak ada lagi orang kayaknya sudah tidak bisa mungkin berita, kirim foto dengan WhatsApp, dengan Telegram, dengan Instagram, dengan Facebook. Kayaknya sudah 0% lah. Sepertinya seperti itu. Tentunya ya. Itu sudah sekali menggunakan yang seperti itu. Dan apalagi hari ini justru kita
dimelekkan dengan hal-hal yang anak kita pun ya dimelekkan dengan belajar online gitu ya, dengan aplikasi gitu. Jadi tidak lagi bertatap muka. Jadi ini adalah salah satu hikmah yang luar biasa ketika orang juga mengkhawatirkan dengan pandemi ini, ternyata di dalamnya masih ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu belajar jarak jauh dengan aplikasi atau dengan alat atau dengan gawe, dengan laptop, dengan komputer, atau dengan apa saja yang pada akhirnya menunjang pembelajaran yang keempat, mitra. Ini kita sudah yang ketiga tadi adalah yang keempat, mencari hal-hal positif. Yang keempat. Jadi salah satu hal baik bagi kita untuk menghadapi kesulitan hidup adalah mencari hal-hal positif. Dalam kehidupan sehari-hari justru terbalik. Ketika orang mengalami kesulitan, di awal saya katakan, larinya ke hal-hal negatif. Padahal mestinya ketika kesulitan datang pada kita, ini kan salah satu trik untuk menghadapi kesulitan, mencari hal-hal positif. Jadi bukan sebaliknya, mencari hal-hal yang negatif. Kalau mereka negatif, itu berarti belum paham betul. Ternyata ketika mendapat kesulitan, harus mencari hal-hal yang positif. Kepada mereka yang berperilaku seperti itu. Jadi memang betul banyak sekali dapat masalah di kantornya, lalu yang adalah mereka ya ke hal-hal negatif tadi. Padahal mestinya ketika kita maka yang ada adalah ke hal-hal yang positif. Bukankah kita berpasrah hal positif? Kita berdoa, minta perlindungannya, minta jalan kepada Allah agar masalah yang kita hadapi insya Allah ada solusi terbaik. Jadi jangan terbalik. Ketika berat masalah malah larinya ke yang nggak enak lah kayak gitu. Yang didengar nggak enak, dilihat nggak enak, kemudian yang melakukan juga akan akhirnya negatif. Dan jangan salah, solusi apa? Ditambah masalahnya. Bukannya selesai malah menambah masalah. Tapi kalau larinya ke hal-hal positif, masalahnya pasti akan berkurang. Karena apa? Di sana akan ada solusi-solusi terbaik. Akan mampu kita menganalisis permasalahan yang kita hadapi. Yang pada endingnya adalah memecahkan masalah itu. Ya kan? Jadi kan berlawanan sekali nih. Tapi yang larinya ke negatif, bisa jadi malah pertama masalah. Sudah ini masalah, tambah lagi masalah baru. Dan gak ada ujung-ujungnya habis. Karena yang ada adalah negatif dan negatif. Yang rugi siapa? Rugi banyak sekali. Bukan hanya pelakunya, tapi justru lingkungannya terjadi. Lingkungan terdekatnya pun akan mendapat dampak dari apa yang dikerjakan oleh si pelakunya itu. Nah ini pentingnya bagaimana kita ini menjadi orang yang bijak tadi. Yang kalau melihat masalah adalah, kalau punya masalah adalah mencari hal-hal yang positif. Yang hal yang positif yang bisa kita cari itu banyak sekali. Apalagi dalam ajaran Islam sudah diberikan batasan-batasan yang sangat bagus ketika kita mendapatkan satu masalah. Bahkan bisa jadi ini kan masalah mungkin saja Allah yang pada kita. Ini bahasa-bahasa positif yang pada akhirnya akan menjadikan kita betul-betul tahu, oh ini masalah yang saya katakan tadi di awal, wajar masalah ini datang ke saya. Nah ini pentingnya kita menjadi orang yang mencari hal-hal positif. Sekali lagi yang keempat, bahwa ketika kesulitan datang, trik yang keempat, cari hal-hal positif agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita buang sajalah hal-hal negatifnya. Yang paling hebat, mitra, dalam satu ilmu hipnosis dikatakan, sebenarnya kalau kita masukkan jadi kalau masalah sedang duduk ya, tarik nafas juga salah satu bagaimana kita akan mencari solusi atas masalah yang kita hadapi dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin kita bangkit dari duduknya.
bangkit aja. Atau mungkin kita keluar dulu sebentar, tengok sebentar saja, tidak usah harus lama gitu, kemudian masuk lagi. Biasanya menemukan ide-ide yang bagus ini. Ini sebenarnya banyak sekali hal-hal positifnya. Untuk terus yang ada. Kalau kita mungkin duduk, kemudian terus berkutak terhadap masalah itu. Tapi coba kita putuskan sejenak. Tarik nafas, atau berdiri, atau mungkin mengalihkan ke mana gitu. Nah, ini banyak sekali. Dengan cara seperti ketika kembali lagi itu dengan suasana baru. Dan biasanya ada inspirasi di situ. Hebat sekali ini. Nah, yang kita lihat itu nggak seperti itu. Begitu ada orang marah, langsung kita nabrak lagi. Sini marah tuh. Suaranya bersaut-sautan. Yang dengerin siapa kalau begitu? Keduanya nggak mendengarkan kan? Karena ego negatifnya kan keluar semua. Nah, lalu bisakah putus ya? Sulit sekali. Tapi kalau salah satunya menjadi ada solusi. Ya, ini pentingnya bagaimana kita ini mencari hal-hal positif. Jadi termasuk kita ini diam ketika orang marah pada kita adalah hal positif. Termasuk diantaranya. Mungkin saja betul apa yang ia marahi pada kita. Kalaupun tidak betul, berarti ada masukan bahwa saya harus lebih berhati-hati ke depannya. Nah, ini penting sekali. Belajar seperti ini itu sebenarnya perlu untuk kita karena kita betul-betul mengalami setiap harinya yang namanya masalah. Dan ketika kita paham, maka kita akan bijak masalah yang kita hadapi. Tidak ada lagi uring-uringan lah gitu. Tidak ada lagi apa tadi saya katakan ya mengkerut ya. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak baik terhadap, apalagi saya katakan kalau bisa kata-kata yang kurang bijak, kata-kata yang tidak baik, maka kata itu baik sekali. Nah, ini penting untuk rasanya hari ini kita memulai dari hal-hal positif ketika kita mendapatkan masalah. Nah, yang kelima mitra ini, nah, kita punya 6 ya. Yang kelima adalah mengubah cara pandang kesalahan menjadi pembelajaran. Gitu. Mengubah cara pandang gitu. Kesalahan menjadi kesempatan. Jadi kalau di awal saya katakan ada, ternyata di dalamnya ada hikmah yang bisa menjadikan kita orang yang lebih wise, lebih bijak, lebih mandiri, lebih tegar, lebih berpikir panjang. Ini sebenarnya itu. Maka di sini kita mencoba mengubah cara pandang kita bahwa masalah kita menjadi kesempatan kita untuk belajar dari masalah tersebut. Oh begitu, kalau saya punya 3 masalah hari ini dan kita belajar darinya, maka 3 hal baru kita pelajari. Kalau setiap hari 1 masalah kita hadapi, 1 bulan sudah 30 masalah. Artinya dalam 1 bulan kita sudah bisa menyelesaikan atau kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin saja di bulan depannya kita akan mendapatkan masalah yang sama. Nah ini pentingnya. Jadi mengubah cara pandang kita, cara pandang kesalahan kita menjadi kesempatan belajar. Wah, saya yakin sekali ketika mitra sadar seperti itu. Bahwa di awal saya katakan ada hikmah di balik masalah. Kesempatan belajar dari masalah yang kita hadapi. Hikmah mengatakan, wahai saudaraku, ketika engkau berusaha hasilnya belum maksimal seperti apa yang engkau inginkan, maka ke depan harus lebih baik lagi. Namun ketika saya atau siapapun
yang hari ini mendapatkan keberhasilan, anggap bahwa ini adalah anugerah. Luar biasa, mitra. Jadi kata-kata bijak itu mestinya kita paham betul. Kalau kita belum berhasil, berarti harus lebih profesional ke depannya. Harus lebih baik ke depannya. Harus kita memacu lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Namun kalau kita berhasil hari ini, berarti anugerah darinya sedang kita dapatkan. Nah ini, kita akhirnya akan menjadi orang yang tawadhu. Orang yang qanaah barangkali. Orang yang rendah hati. Karena rendah hati pun diperlukan oleh kita. Kalau hari ini kita mendapat keuntungan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka anggaplah ini adalah sebuah anugerah. Namun kalau belum, kita kenal ke depannya. Nah ini juga salah satu pembelajaran di mana kita ini menjadi orang yang bijak tadi. Menjadi orang yang arif lah. Menjadi orang yang paham betul terhadap sesuatu atau terhadap masalah yang kita hadapi. Janganlah kita menjadi orang yang isinya itu pikirannya, wah kalau rambut ini berdiri gitu. Isinya itu terus dan terus yang ada adalah negatifnya. Sehingga apa? Sehingga yang ada ditimpa masalah lagi, ditimpa masalah lagi, ditimpa masalah lagi. Sedikit lebih sulit. Namun kalau kita paham dari tadi langkah-langkah kita, trik kita untuk menghadapi kesulitan, dan diantaranya adalah mengubah cara pandang kita yang kelima ini, mengubah cara pandang kita terhadap masalah menjadi satu pembelajaran. Saya akan angkat jempol kepada mitra yang hari ini bisa implementasikan yang seperti ini. Jadi masalah yang kita hadapi, saya terbaik. Saya belajar dari masalah ini. Dan kalau saya mampu belajar dari masalah itu, patinya dengan baik pula. Wah, sangat indah sekali mitra. Kalau kita mengubah cara pandang kita, bahwa masalah kita adalah sebuah kesempatan kita untuk belajar. Tidak ada sebenarnya yang rugi. Tidak ada sebenarnya orang mengatakan, saya sedang broken heart, atau mungkin orang mengatakan saya sedang betul-betul terperosok gitu. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Karena apa? Orang yang gagal itu adalah orang yang tidak memiliki harapan sama sekali. Orang yang gagal adalah orang yang diam. Atau orang yang gagal adalah orang yang akan apapun. Berhenti berbuat. Itu sebenarnya orang yang gagal. Selama kita masih berbuat, masih ada harapan, masih ada doa, artinya bukan gagal. Kita masih berharap bahwa mungkin suatu saat apa datang pada kita. Sekalipun mungkin perlu waktu yang sangat panjang. Karena memang di dalam satu hikmah dikatakan bahwa 4 di antaranya adalah cara hidup kita dari kerja keras kita. Hidup kita yang baik. Yang kedua adalah ketekunan kita. Itu. Kita orang-orang tekun, istiqomah terhadap satu hal. Ini luar biasa. Ketika Bruce Lee mengatakan, orang yang punya 1000 jurus, namun latihannya hanya beberapa. Ini bahasa luar biasa. Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Wah, jurus ini bisa, jurus itu. Aja bisa 1000 jurus kan banyak sekali. Namun latihannya hanya beberapa kali. Atau latihannya hanya sekali. Justru saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, tapi latihannya 1000 kali. Wah, luar biasa. Jadi latihannya banyak pasti hebat banget. Ini perseverance, ketekunan. Jadi kalau kita terus mengulang dan mengulang, dalam satu hal saja, kita ulang dan ulang dan ulang, maka tidak hanya bisa, tapi mahir. Sebab kuncinya adalah mahir ini bisa biasa. Bisa plus latihan. Gitu. Maka akan jadi mahir. Dan yang dibutuhkan oleh kita tentu kita mau menjadi orang. Kata Bruce Lee itu, saya takut dengan orang yang
Cuman satu nggak 1000 jurus tuh. Tapi latihannya 1000 kali. Pukulnya setiap hari 1000 kali. Luar biasa sekali. Satu jurus, tapi latihannya 1000 kali. Maka ditakuti oleh lawannya gitu. Nah ini penting mitra bagi kita untuk bisa mengikuti yang seperti itu. Kita harus bisa menjadi orang yang harus seperti itu. Ini adalah punya satu jurus saja, tapi dilatih dan dilatih terus. Dilatih dan dilatih terus. Maka insya Allah akan menjadi hebat banget. Dan yang kita butuhkan hari ini adalah bukan lagi hanya bisa, tetapi mahir. Mahir adalah bisa plus latihan, plus latihan, plus latihan. Dan bahkan terus-terusan. Jadi kalau kita tiap harinya terus ada repetisi atau pengulangan-pengulangan, ya, repeat ya, mengulang itu, maka akan menjadi sesuatu yang lebih. Dan bahkan bisa jadi akan membedakan dari yang lain. Jadi hiduplah mesti berbeda. Kita mesti berbeda gitu. Kita mesti beda dengan yang lain. Jadi kalau sama biasalah. Kalau sama itu biasa. Kita menghilangkan kebosanan, kita harus berbeda. We must be different. Kita harus beda dengan yang lain. Kita harus beda dengan yang lain. Katakan kita harus beda dengan yang lain itu. Kita harus beda dengan yang lain. Nah, kalau kita sudah beda dengan yang lain, maka yang ada adalah kita mungkin tersendiri. Kita mungkin punya identitas yang orang lain tidak memiliki identitas itu. Mesti berbeda dengan yang lain. Yang keenam mitra, nah, kita masih ada waktu. Yang keenam ini adalah mengarahkan segalanya berfokus. Mengarahkan segalanya berfokus pada masa depan kita. Nah ini penting mitra, bahwa kita ini harus mengatakan hidup saya hari ini harus berbeda dengan masa depan saya. Hidup saya dengan hari ini. Sama saja, rugi kata Rasulullah. Jadi kalau kemarin hari ini sama aja ada rugi. Oleh karena itu kita ke masa depan. Mengarahkan segalanya berfokus pada masa depan. Itu sebenarnya adalah kita butuhkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berpikir bahwa masa depan tidak akan lebih dari saat ini gitu. Itu kayaknya tidak ada lah. Semua orang ingin maju. Semua orang ingin masa depannya lebih dibandingkan saat ini gitu. Maka mengarahkan segalanya berfokus kepada masa depan. Mengarahkan kita, tangan kita arahkan supaya bisa menggapai ini. Pikiran kita arahkan supaya ke depan saya bisa menggapai ini. Telinga saya, mata saya, kaki saya, semua arahkan bahwa saya ke depan harus berbeda dari saat ini. Wah, luar biasa mitra. Kita mulai menuliskan hari ini. Saya 3 tahun ke depan harus begini. 5 tahun ke depan harus begini. Nah, 7 tahun ke depan kan yang namanya lifeline. Kita mesti punya lifeline agar kita ini paling tidak bisa mengoreksi diri. Paling tidak bisa melihat bahwa, oh iya betul, di tahun 2020 saya di sini nih. 2023 ternyata saya di sini. Bahkan mungkin 2024, oh sudah jadi presiden. Nanti pemilihan 2024. Jadi harus begitu. Sehingga yang ada adalah kebahagiaan. Bukan lagi yang ada kesedihan atau menyesali. Penyesalan ini yang kita sayangkan kadang-kadang seperti itu. Orang mengatakan, aduh gimana sih ya? Aduh gimana sih? Kok kayak gini-gini aja gitu. Kalau saya mengatakan kok kayak gini, tidak pernah luar biasa. Kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, hari ini kita set. Bukankah kalau kita ingin bersih giginya harus disikat sekarang? Bukan besok, bukan yang akan datang kan gitu. Tapi hari ini kita sikat giginya, hari ini kita akan menjadi putih, dan ke depan akan menjadi bersih terus. Dan kebiasaan ini kita lakukan. Sehingga kita akan terbiasa dengan hal-hal yang fokusnya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Nah ini mengarahkan segala halnya, segala sesuatunya, dan berfokus kepada masa depan yang lebih baik adalah sebuah kebutuhan. Jadi jangan salah, jangan kemudian, aduh kayaknya sih saya udah cukup di sini. Gitu. Kayaknya sih saya gini-gini aja lah, ngapain lagi, sudah tua.
Ya, ngapain lagi saya masih muda nih, belum waktu. Seperti itu. Tetap setiap kita, siapapun kita, ingin punya harapan yang lebih baik ke depannya. Ingin punya harapan yang mungkin saat ini akan berbeda di saat yang akan datang. Seperti itu. Jadi jangan hanya mengatakan saat ini saja. Gitu. Jangan hanya mengatakan, aduh sudahlah, saya sampai di sini aja. Jangan. Tapi kita masih punya kemampuan, kita punya potensi bahwa ke depan kita masih bisa luar biasa sekali. Ke depan kita masih punya kesempatan. Ini adalah mengarahkan segalanya dan berfokus pada masa depan. Bayangkan mitra, saya pernah juga men-sharekan bagaimana seseorang berbuat dengan fokus. Dan kekuatan fokus itu luar biasa. Saya pernah men-sharekan kekuatan disiplin. Kekuatan sebenarnya tiga-tiganya adalah hal yang terus kita kekuatan fokus, kekuatan disiplin, keinginan, kekuatan keyakinan, ditambahnya apalagi kalau ada kekuatan keyakinan. Saya ke depan saya bisa, yakin ke depan saya sudah seperti ini. Allah akan menjadi kenyataan. Kenapa? Orang kulon berpikir, orang Eropa itu maksud saya itu mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kan bahwa kita bisa, pasti bisa. Dalam konsep Islam bahwa kita ini luar biasa. Kita dibekali Allah yang luar biasa. Kenapa tidak? Jadi jangan sampai di situ aja. Sayang sekali ketika kita punya potensi yang sangat besar, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan bahkan mungkin sampai akhir hayatnya, kita tidak maksimal. Kita sayang sekali. Ini adalah menjadi orang yang paham bahwa kita punya potensi. Sehingga potensi itu menjadi sesuatu yang bisa jadi mendukung kehidupan kita lebih baik. Gitu. Dan semua kita punya potensi dahsyat itu. Potensi besar itu. Dan tinggal kita bagaimana mengolahnya. Bagaimana mengembangkan. Gunakan potensi yang kita miliki. Jadi semuanya itu memiliki luar biasa sekali. Orang yang tidak bisa sebenarnya itu. Yang ada mau menjemputnya. Kita tidak mau membukanya, gitu yang ada. Yang kalau kita mau membukanya, kalau kita sadar bahwa kita punya potensi, maka bisa jadi kita ini jadi orang luar biasa sekali dan jadi orang yang berbeda dengan yang lain. Karena sungguh bahwa di dalam diri kita ini ada 32 bakat yang sangat dekat dengan diri kita. Bisa dikeluarkan kan? Ada sebab yang sangat. Satu saja nggak bisa dikeluarkan berarti ada kita kan gitu. Nah ini ya hari ini ayo kita mulai buka-buka. Hari ini kita mulai melihat-lihat potensi apa yang kita miliki. Potensi yang paling dekat dengan kita. Potensi yang mungkin saja kalau kita kembangkan akan menjadi sesuatu yang bisa mendukung kehidupan kita yang lebih. Gitu. Sehingga paling tidak 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita akan berbeda dengan saat ini. Ini mestinya kita seperti itu. Jadi bukan jadi orang yang terima gini aja. Udahlah, saya seperti ini aja gitu. Saya kayak gini aja sudah cukup. Nah ini kita sayangkan sekali. Bahkan kalau kita melihat banyak di antara kita ini yang pada akhirnya curang potensi yang kita miliki. Jadi karena sudah kesibukannya, karena sudah mengatakan bahwa ini di sini sudah habis gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Menurut para pakar itu bahwa batas pandang mata kita tuh hanya batas horizon saja. Sebenarnya kita masih bisa melihat di belakang garis horizon itu. Dan yang mungkin belum kita sebenarnya kita bisa melihatnya. Dan orang-orang yang bisa melihat itulah yang sebenarnya orang yang berbeda dengan yang lainnya. Orang yang bisa pada akhirnya orang yang mungkin sukses besar adalah orang-orang yang seperti itu. Terkadang kita ini juga tidak sadar bahwa yang kita pikirkan justru hasilnya mendapatkan atau memperoleh hasil lebih dari apa yang kita pikirkan. Terkadang seperti itu. Ya kan? Kita kan pada akhirnya berpikir, loh,
Saya berpikirnya hanya dapat segini, kok ternyata lebih besar. Kadang-kadang seperti itu. Inilah contoh bahwa kita masih bisa melihat di belakang garis horizon yang mungkin mata kita sampai melihatnya sampai situ. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat di belakang itu. Jadi manfaatkanlah umur kita ini yang sudah diberikan oleh Allah seperti ini dan potensi dahsyat yang kita miliki, maka mencoba kita buka. Nah, di antaranya adalah ketika kita menghadapi kesulitan hidup dengan 6M ini ya, di antara yang terakhir adalah mengarahkan segalanya terhadap fokus kepada masa depan. Maka masa depan kita akan berbeda dengan masa sekarang ini. Karena sungguh kalau kita tidak pernah menuliskan lifeline, tadi saya katakan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, atau seterusnya, maka kita akan menjadi orang yang merugi kayaknya. Jadi kalau para ayah yang hari ini ya seperti itu saja, berarti dulunya mungkin tidak pernah berpikir bahwa saya harus memiliki hal yang jauh dibandingkan saat ini. Nah, ini yang namanya lifeline adalah hanya gambaran itu. Betul bahwa semua kita pasrahkan pada yang kuasa. Namun usaha maksimal mesti kita lalui. Jadi proses itu mesti kita lalui. Kalau saya tadi katakan bahwa ada 4 hal yang menjadikan kita sukses. Yang pertama tadi lifestyle-nya, cara hidup kita. Yang kedua adalah ketekunan. Yang ketiga ternyata adalah big plan. Kita memiliki planning yang besar. Jadi kita punya rencana besar gitu. Jadi bukan hanya ini saja. Saya punya rencana nanti seperti ini. Ada impiannya gitu. Saya punya mimpi, saya punya rencana. Itu. Jadi harus punya mimpi memang. Kemudian mimpi itu akan direalitakan, akan dijadikan kenyataan setelah sekian lama. Tapi dikasih waktu. Limit waktunya mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun seperti itu. Jadi ini ada big plan. We must have big plan. Kita harus memiliki planning besar. Kita harus punya lah, jangan tidak punya rencana. Jadi semua orang harus punya rencana yang nanti akan mendukung kehidupan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah self-discipline. Ternyata disiplin diri yang tinggi itu ya, yang juga nantinya akan membuat kita luar biasa. Jangan ditinggalkan, sekalipun sudah biasalah orang bangsa kita ini dengan kata-kata lemah disiplin ya. Padahal tidak, kalau kita buat bahwa kita harus menjadi orang yang disiplin ya bisa saja. Yang semua kan tergantung kita. Kita ini aktornya kan. Mau jadi A ya kita, mau jadi B ya kita gitu. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa kita adalah aktornya, maka di antaranya adalah bagaimana kita membangun self disiplin atau disiplin diri yang tinggi. Nah, orang-orang disiplin ini ternyata dampaknya juga sangat luar biasa. Di antaranya tadi satu hal untuk menjadikan orang sukses adalah memiliki disiplin diri yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai mitra tidak punya disiplin diri yang tinggi gitu. Jadi kita mulai apa saja dengan disiplin. Berjanji disiplin. Dengan dirinya disiplin. Apa saja kita manage dengan baik. Karena managing our mindset well itu kebutuhan. Memanage kehidupan kita dengan baik itu sebuah kebutuhan juga. Dan hebatnya adalah ketika kita mampu seperti itu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang seperti itu. Nah, yakinlah mitra yang hari ini ikut belajar dan biasa ikut QLM, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang membangun disiplin yang sangat tinggi. Mitra yang dimuliakan Allah, luar biasa masih di PSBB transisi ini di Jakarta, kita terus semangat menjemput momentum, menjemput kesempatan-kesempatan yang insya Allah ada di hadapan kita. Jadi tidak lemah kemauan, gitu ya, tidak malas-malas, tidak menjadi orang yang pasrah begitu saja, namun menjadi orang-orang yang justru mendapat kesempatan dari musibah yang mungkin ya seperti COVID-19 ini yang sedang kita alami. Di dalamnya pasti ada kesempatan yang luar biasa. Di antaranya adalah ketika para ayahanda, ibunda yang menjadi guru saat ini atau yang berprofesi sebagai guru, ya sudah terbiasa dengan online-nya, terbiasa dengan membuka laptopnya, membuka gawainya, membuka mungkin Facebook-nya atau aplikasi yang lain. Itu terbiasa. Mungkin di sebagian juga dari rekan-rekan kita yang kerja kantor pun ya sudah seperti itu. Jadi tidak ada lagi hal aneh yang seperti itu. Nah, inilah salah satu hikmah. Bahkan banyak di antara kita yang justru mendapatkan rezeki yang lebih di pandemi ini. Ya, katakanlah orang-orang yang bisnis online-nya saat ini sedang bagus, katakanlah seperti itu. Karena semua sudah online gitu ya.
beli makan saja sudah online kan saat ini kan gitu. Jadi mestinya kita memanfaatkan hal-hal seperti itu. Hikmah mengatakan bahwa keberuntungan didapat manakala kita memahami, mengetahui sebelum orang lain tahu gitu. Itu luar biasa. Kalau kita paham, kita mengetahui sebelum orang lain mengetahui, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Demikian mitra, saya kira sudah 1 jam tepat tadi, memulai sebelum pukul 16 dan berakhir juga sebelum pukul 17 kurang 10 menit. Semoga manfaat. Saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang bijak dalam pembelajaran. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan atau minggu depan di hari Selasa pukul 16 sampai dengan 17 atau mungkin sebelumnya. Insya Allah kita akan terus bersama-sama belajar dan menjadikan pembelajaran ini menjadikan kita lebih berkualitas dalam segala halnya ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah bergabung dengan kita. Billahi taufiq wal hidayah.